Bagaimana menghukumi sesuatu bid'ah atau tidak? Lihat 3 perkara ini. Ini kami simpulkan dari kajian yang disampaikan oleh Syekh Said Ruslan, hafizahullah. Dan kami lihat ini untuk pemula, rumus untuk pemula. Dalam artian nanti, ketika seseorang sudah memahami dengan baik, ada ke depannya dia bisa lebih memilih lagi dengan baik. Oke? Tapi untuk pemula bolehlah. Ya, untuk beginners, untuk kita yang baru belajar, bolehlah. Sesuatu, kapan kita hukumi bid'ah, kapan enggak, oke? Lihat 3 perkara ini pada hal tersebut. Nah, ini yang suka pada keder. Akhirnya, setiap tahun ketemu kasus yang sama dan mempertanyakan perkara yang sama sama Ustaz. Loh, Ustaz bagaimana sih dengan Muharram? Ustaz bagaimana sih dengan Sya'banan? Tahun depan nih dia lagi nanya begitu lagi, bro. Iya. Dilihat, apakah Rasul SAW mampu melakukannya? Oke? Mampu melakukannya. Dilihat perkara tersebut, apakah Rasul mampu melakukannya? Ya, al-qudrah, ability. Setelah itu dilihat juga, apakah ada kondisi yang mendorong Rasul SAW pada masanya untuk melakukan hal itu? Gitu. Kondisi situasi yang dialami Rasul SAW yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Ya. Setelah itu, ada nggak riwayat yang sahih, okay? Riwayat yang ditegaskan oleh para ulama bahwa riwayat ini diterima, makbul, yang menjelaskan bahwa Rasul melakukan sedemikian rupa, begitu? Ada nggak riwayat yang datang dan ulama berkata bahwa riwayat ini diterima, yang dimana riwayat itu menjelaskan bahwa Rasul melakukan begitu? Tuh, itu otentik ya, authentication, keotentikan riwayat yang menjelaskan praktek itu ada nggak? Gitu, ya. Lihat 3 nilai ini pada perkara yang kita mau hukumi. Lihat 3 nilai ini pada perkara yang kita mau hukumi. Apakah perkara tersebut bid'ah atau tidak? Oke? Kita lihat. Transfer Al-Fatihah buat yang udah meninggal. Oke? Kita mau hukumi. Bid'ah nggak ngirimin Al-Fatihah buat abah yang udah meninggal, misalnya. Oke? Maka kita coba hukumi. Rasul SAW mampu nggak baca Al-Fatihah? Terus kondisi, maknanya ada nggak kira-kira zaman Rasul dulu yang pantas deh Rasul Al-Fatihahin, Rasul kirimin Al-Fatihah, ada nggak? Sahabat-sahabat yang mati membela Rasul, banyak nggak? Mantas pisan di Al-Fatihahin, iya kan? Setelah itu, ada nggak riwayat yang bilang bahwasanya Rasul SAW kirimin mereka Al-Fatihah? Maka sama dengan bid'ah. Ini rumus. Jadi jangan WhatsApp gue lagi deh lu, pegel. Lagi ya. Yasinan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul setahun, haul 2 tahun, haul 3. Rasul mampu nggak baca Yasin? Ada nggak orang-orang yang kira-kira mantas Rasul Yasinin 3 hari, 7 hari? Hamzah, amiknya, yang membela dia sampai akhirnya dibelek jantungnya, bla 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 bla, ya kan? Setelah itu semua, ada nggak riwayat yang bilang bahwa Rasul SAW Yasinin no sohibnya? Ada nggak? Maka sama dengan ajib. Apa-apa bid'ah loh. Ya kan, ente umroh berenang sono sampai Jeddah, nggak usah naik pesawat. Orang kata pesawat bid'ah.
Kenapa pakai motor Matic segala Mio? Katanya. Gak onta dong lo. Soalnya kan Matic bid'ah. Kesian, kalau begini kesian ya. Kesian nggak? Sian. Ya Allah, segitu dong otaknya ya. Segitu. Kesian. Rasul mampu nggak bikin pesawat? Bukan pembahasan kita, maka yang kita bahas nih barang yang bangsa Rasul mampu Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi after all Rasul nggak lakukan, berarti nggak emang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Rasul mampu nggak bikin Mio, bikin mic, speaker? Mampu nggak? Kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu bikinin buat Rasul, ya Rasulullah ada speaker. Mungkin nggak? Nggak, maka bukan pembahasan kita. Yang kita bahas nih barang-barang yang bangsa Rasul mampu. Sallallahu alaihi wasallam. Lau kan khairan. Zin? Terus sama ya. Kemudian terakhir. Cepet dulu ya. Ada perkara-perkara singkat ya. Ada perkara-perkara yang singkat. Oke, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukannya, tapi kondisi pada saat itu belum tepat untuk dilakukan. Maka apabila setelah masanya dilakukan, tidak juga jadi bid'ah. Rasul mampu melakukannya, tapi tidak Rasul lakukan. Kenapa? Kondisinya belum masuk. Setelah masanya dilakukan, tidak juga jadi bid'ah. Kenapa? Umat sepakat untuk melakukan ijma. Contoh, membukukan Al-Quran. Rasul bisa nggak kalau mau? Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Banyak hadis menjelaskan alasan Rasul takut. Kenapa? Kusut nanti penulisan Al-Quran dengan hadis, dan Al-Quran belum beres proses turunnya, apa ini itu. Lihat, setelah masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terjadilah yang terjadi masa Abu Bakar, kemudian Umar mendorong untuk mengumpulkan Al-Quran jadi di mushaf Hafsah, diwariskan ke Umar bin Khattab. Setelah itu di masa Utsman bin Affan baru disatukan dalam satu cetakan yang dicetak pemerintah. Ini yang dibilang mushaf Utsman nih. Nah, mereka bilang apa-apa bid'ah. No, Quran bid'ah. Tuh. Ini menjadi ijma satu, disepakati oleh dan umat terbaik. Adapun amalan-amalan dan peringatan yang kalian lakukan, tidak ada yang menyepakati kecuali geng kalian doang. Adapun para ahlu sunnah dari zaman ke zaman mengingkari hal tersebut. Kalaupun mereka ghuraba, kalaupun mereka minority. Dan kemudian jadi sunnah khulafa rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa rasyidin. Begitupun merubah bentuk Ka'bah. Oke? Merubah bentuk Ka'bah yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dibesarin Ka'bah sehingga akhirnya Hijr Ismail masuk ke dalam Ka'bah singkatnya, dan ini banyak kami jelaskan di kajian-kajian kami yang bisa dicari oleh ikhwan atau akhwat semuanya. Semoga dapat difahami maksud kata sunnah dan bid'ah ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.